Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sarapan? Baik. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faidah dari kalimat nubuwah, atau syarah 99 hadis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, hadis ke-86 ini alhamdulillah pas musim haji. Ya, semoga yang sudah haji mendapat haji yang mabrur, dan yang belum berhaji segera diberangkatkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu, tahun ini ada yang berangkat enggak ini? Hah? Taib, seandainya ada, alhamdulillah, ini sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini pelajaran manasik haji pas juga di musim haji. Maka tolong dengarkan dengan seksama. Nah, barangkali antum dadaan langsung diberangkatkan, sudah punya modal sekarang. Hah? Iya, Allah ala kulli syai'in qadir. Nah. Taib. Siap? Hah? Taib. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku pelajaran ibadah haji kalian. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadza kalamun jami'un. Ini adalah ucapan yang sangat padat, atau istilahnya singkat, ya, tapi padat isinya.
Kata beliau, istajalla bi ahlul ilmi ala masyru'iyati jami'i ma fa'alahu Nabi SAW wa ma qalau fi hajjihi. Para ulama berdalil dengan keumuman hadis ini akan disyariatkannya semua yang dilakukan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi dan diucapkan oleh Nabi pada waktu hajinya beliau. Sekali lagi, hadis tadi singkat tapi padat, yang intinya agar kaum muslimin meneladani, mengikuti semua yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhaji. Makanya kalau antum nanti punya kitab Sahih Muslim, ada Kitabul Hajj tentang masalah haji, itu Jabir bin Abdullah meriwayatkan secara istilahnya komplit bagaimana hajinya Nabi dari awal sampai akhir. Adapun di sini secara ringkas saja. Dan beliau mengatakan ketika Nabi tahun ke-10 Hijriah, ya kata beliau 9 tahun Rasul setelah hijrah ke Madinah tidak haji. Baru tahun ke-10 beliau mengumumkan akan berhaji. Kata Jabir bin Abdullah, maka banyak kaum muslimin rombongan berbondong-bondong datang ke Madinah untuk mengikuti haji Nabi SAW agar mereka mengikuti haji Nabi SAW atau meneladani tata cara hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian wujuban fil wajibat. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika haji selayaknya diikuti oleh kaum muslimin yang sedang haji, entah yang bersifat wajib wa mustahabban fil mustahabbat atau yang mustahab. Ya, sebagaimana dalam salat ada syarat ya salat, ada rukun salat, ada kewajiban salat, ada ya hal-hal yang disunnahkan mustahab ketika salat, demikian pula waktu haji. Dan orang yang mau haji, kewajibannya belajar al-ilmu qoblal qawli wal amal. Kata Imam Bukhari, ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Gak asal-asalan berhaji. Sayang, ya sudah antrian panjang, ya waktu banyak tersita, tenaga, harta, ya. Namun naudzubillah min dzalik, kalau hajinya asal-asalan atau asal kiai yang ngatur, naudzubillah min dzalik, atau ustadz yang ngatur tanpa mengikuti landasan hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa nadhiru qauli sallallahu fi shalah, dan sabda Rasul tadi ini mirip serupa dengan sabda Rasul tentang salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, di sini hati-hati jangan sampai kebujuk. Ya, itu munia usolli. Ya, ini sekali lagi awas ya. Jangan sampai tertipu. Ini artinya apa? Khallu kama ra'aitumuni ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, jangan sampai dibujuk-bujuk. Munio apa? Ra'aitumuni munio. Naudzubillah min dzalik. Ya, ra'aitumuni sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, Rasul nggak pernah ngajari usolli nawaitu atau apalah ya. Maka harus seorang muslim muslimah yang sejati ittiba kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ajaran Islam sudah komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan itu diturunkan oleh Allah pas hajinya Rasul yang akan kita baca ini nanti. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ayat ini turun ketika haji terakhir Rasul SAW, Hajatul Wada, pas di hari Jumat ketika wukuf di Arafah, menunjukkan Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh seorang pun ngarang ibadah baru.
entah sholat, puasa, zakat, haji, zikir, sholawat. Ya, cuma naudzubillah min dalik, sebagian orang kita terlalu nekat. Ya, naudzubillah min dalik. Saya ijazahkan kalian zikir, baca setiap kali. Naudzubillah min dalik. So pokoknya. Kan? Apakah dia mengaku sebagai Rabbul Alamin? Mengajari apa? Syariat baru. Allah mengatakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu tandingan bagi Allah yang mensyariatkan ajaran agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Itulah salah satu bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Mereka secara langsung atau tidak langsung mensejajarkan dirinya dengan Allah. Karena yang berhak membuat syariat siapa? Allah. Ala laul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan, mensyariatkan. Itu hak Allah. Kalau ada yang berani mensyariatkan ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul, maka seolah-olah dia mensejajarkan dirinya dengan Allah, sebagaimana dalam ayat tadi surat Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzam bihillah. Taib. Faham dong? Boleh baca usolli sebelum sholat? Hah? Boleh enggak? Alhamdulillah. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kita sekarang tidak bisa langsung melihat Rasul sholat. Ya, namun Rasul SAW telah menjelaskannya dalam hadis-hadis beliau. Dalam Sahih Bukhari ada Kitabus Shalah, Sahih Muslim, komplit semuanya. Ya, makanya ketika ada seseorang, ini dalam Sahih Bukhari hadisnya, datang ke masjid salat 2 rakaat, kata Rasul, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Padahal orang itu sudah salat 2 rakaat. Orang itu kembali salat 2 rakaat lagi. Ketika datang ke Rasul kembali, Rasul tetap mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Ya. Padahal sekali lagi orang itu sudah apa? Apa maknanya? Rasul menganggap orang itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena salah satu rukunnya tidak dilakukan. Di antaranya tumaknina. Seperti yang kita sering dengar ke Ramadan, salat tarawih, ya, berapa rakaat itu? Ngejar setoran. Gimana bisa tumaknina? Misalnya 30 rakaat hanya waktu 15 atau mungkin 20 menit, 30 menit. Tidak mungkin bisa apa? Tumaknina. Kita yakin yang enggak tumaknina enggak sah. Ya, sebagian orang dengan akal-akalannya mengatakan, kan yang tahu tidak sah atau enggaknya kan Allah. Iya betul, tapi Allah lewat lisan Rasulnya menyatakan yang tidak melaksanakan rukun salat tidak apa? Sah. Paham dong? Ya, kadang orang awam khususnya bahkan juga tokoh agama, ya, yang tahu surga neraka kan Allah, yang berhak masukkan orang ke surga neraka kan Allah. Jangan mengatakan orang kafir di neraka. Loh, nah, ini sekali lagi bisa murtad orang itu. Kenapa? Karena apa? Mengkufuri ayat-ayat Al-Quran yang terang-terangan mengatakan orang kafir di mana? Neraka. Bahkan sebagian mereka juga mengatakan, ya, tidak perlu masuk Islam kalau mau masuk surga. Terus mau masuk apa itu? Naudzubillah min dzalik. Ini ajaran-ajaran liberal. Mulai muncul juga sekarang-sekarang ini. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya sudah lama sebetulnya, cuma dimunculkan lagi. Jangan orang-orang yang berbeda lagi. Cuma otaknya sama, otak liberal. Ya. Bahwasanya semua agama sama, kalau mau masuk surga boleh lewat agama mana saja. Naudzubillah min dzalik. Kalau dia muslim, ya, ngapain dia apa? Ya, membaca Al-Quran yang di dalamnya ada ayat-ayat menyatakan orang kafir yang berhak memasukkan orang ke surga neraka Allah, dan Allah yang mengatakan orang kafir di neraka. Paham dong? Ya, sekali lagi ada orang-orang yang suka bersilat lidah. Ya, kalau orang awam mungkin, iya ya, bisa masuk juga akalnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, padahal sekali lagi jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sama dengan orang yang mengatakan yang tahu kebenaran kan Allah. Iya betul. Dan Allah telah mengatakan kebenaran itu dalam apa? Al-Quran. Al-haqqu mir rabbika.
dan seterusnya. Baik, kemudian kata Syekh, fa kama anna dzalika yashmal juz'iyatis shalah kullaha fa hada yashmal juz'iyatil manasik kullaha. Sebagaimana hadis sallu kama ra'aitumuni usolli ini mewajibkan kaum muslimin untuk meneladani tata cara salat Rasul secara detail. Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai apa? Salam harus mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula masalah manasik haji dari awal sampai akhir harus ikut, nggak boleh dipilah-pilih. Yang enak tok diambil, yang nggak enak ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun tetap dengan ya tadi kedudukannya ada yang wajib, ada yang apa? Mustahab. Ya, cuma ini kaidah secara umum dalam masalah ibadah harus mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekedar murojaah. Ada hadis yang mirip dengan dua hadis ini yang sudah kita lewati di awal-awal kitab ini. Baik, terutama yang sepuh-sepuh. Silakan jawab. Iya. Kita kan disuruh Rasul untuk menghormati yang sepuh-sepuh. Kabir-kabir. Ya, dahulukan yang tua, maka kita dahulukan. Nah. Paham pertanyaannya? Pertanyaannya, ada hadis, jangan dibuka bukunya. Itu iya. Jangan dibuka-buka yang awal-awal nggak usah. Ini murojaah saja. Nah, hadis ya yang semakna dengan dua hadis ini tentang haji dan salat yang sudah kita lewati, bahkan dalam dua kitab yang sudah kita khatamkan. Nah, atau yang satu sudah kita khatamkan, ini yang kedua. Nah, insya Allah sebentar lagi. Paham pertanyaannya? Nah, jawabannya gimana bapak-bapak ini? Yang senior-senior dulu. Baik, yang ummahat, terutama yang sepuh-sepuh ya. Silahkan. Kalau ada yang mau menjawab pertanyaan tadi. Ada hadis yang sudah kita pelajari dua kali. Di kitab sebelumnya dan juga kitab ini. Yang maknanya itu semakna dengan hadis khudhu anni manasikakum sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis apakah itu? Silahkan disebutkan kalau bisa bahasa Arabnya. Dan itu hadis yang masyhur. Nah, ummahat yang sepuh itu usia berapa berarti? Hah? Ya, 50-60 lah sudah. Bismillah. Tidak ada. Taib ummahat. Tidak ada? Taib yang usia 40 ke 50. Silakan. Hah? Hah? Yang ummahat dulu. Tidak ada juga. Silakan Pak. Barang siapa yang tidak melaksanakan haji dan umroh, maka ibadahnya tidak sampai. Itu hadis atau Pak? Iya. Hadis riwayat sama itu Pak. Iya, pertanyaannya hadis. Nah, yang sudah kita pelajari. Baik, yang sepuh-sepuh lagi. Silakan kalau masih mau jawab. Terutama yang jarang menjawab, kita kasih kesempatan. Yang sudah sering istirahat dulu. Nggak ada juga. Hah? Pas. Baik. Tetap yang sepuh dulu, yang ikhwan dulu. Anak kasih clue-nya antum bahasa Arabnya. Silakan rebutan apa-apa sudah. Yang penting jangan tengkar. Baik. Barang siapa yang mengamalkan titik-titik maka tertolak. Yang ikhwan dulu, yang sepuh-sepuh dulu. 6.
Masih ada yang lebih sepuh. Nggak ada yang hafal. Hah? Taib ada usia berapa? Coba yang mau menjawab yang ummahat. Berapa? Oh, Masya Allah, silakan. Nah, silakan sebutkan hadisnya tadi. Bahasa Arabnya loh ya. Ya, silakan. Iya, silakan. Usia berapa, Bu? Masya Allah. Taib. Jazakallah. Nomor berapa, Bu? 343. Barakallahu fiik. Taib. Ini sudah kita lewati di hadis yang kedua di kitab ini. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Ya, maka tolong dimurajaah lagi apa yang sudah kita lewati. Taib, hadis yang kedua dari kitab ini lebih umum lagi. Kalau tadi sholat, haji lebih khusus hadisnya. Tapi ini juga sama. Intinya ibadah harus mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu sholat, puasa, zakat, haji, ya, dan seterusnya. Kemudian wali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalamun hasanun jiddan fi khulasati hajjati Nabi SAW. Bisa lanjut ini? Baik. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya ucapan yang sangat baik tentang ringkasan bagaimana hajinya Nabi SAW. Sudah kita isyaratkan tadi, kalau yang mau langsung nas hadisnya, itu pada kitab Sahih Muslim tentang haji dari riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Itu sekali lagi kalau mau nasnya. Sekarang ini sekedar ringkasannya. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Zakarahu fil Qawaid An-Nuraniyah. Beliau sebutkan dalam kitab beliau tentang fikih Al-Qawaid An-Nuraniyah. Faqala qaddasallahu ruhahu wa radiya anhu. Ya, beliau berkata semoga Allah mensucikan ya roh beliau dan meridhoinya. Beliau berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa qad thabata bin naqlil mutawatir indal khassa min ulama'il hadis. Ini enaknya kita mau ringkas dulu dari redaksi kita atau kita baca dulu ucapan Ibnu Taimiyah baru kita ringkas nanti. Karena yang belum haji atau belum umrah kadang gambarannya masih apa istilahnya? Gerambiang istilahnya ya. Nah, mau diringkas dulu atau dibaca dulu? Dibaca dulu, taib. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita ringkas, lebih ringkas lagi. Ini ringkasan, ya perlu diringkas lagi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad thabata binaqlin mutawatir indal khassa min ulamil hadis min wujuhin katsira fi sahihan wa ghairihima. Telah sahih penukilan secara mutawatir menurut para pakar ulama hadis dari beberapa riwayat berbagai segi dalam Sahih Bukhari, Muslim dan selain keduanya, annahu sallam lamma hajja hajjatal wada ahrama huwa wal muslimun min Dzul Hulaifah. Bahwasanya Rasul sallam ketika mau hajatul wada, haji perpisahan tahun berapa tadi? Nah, beliau ihram di situ maksudnya niat untuk haji. Nanti dibedakan antara ihram niat haji dengan memakai baju apa? Ihram. Ya di sini maksudnya ahrama niat untuk berhaji. Dan ya kaum muslimin juga demikian mulai start dari tempat namanya Dzul Hulaifah. Ini kalau kita istilahkan ya, kalau kita istilahkan seperti orang ya lari maraton ya, itu boleh enggak mulainya pakai buat garis sendiri? Didiskuali? Iya. Demikian pula
start untuk haji atau umroh itu sudah dipatenkan oleh Rasul. Orang yang di kota Madinah atau yang mampir kota Madinah itu mulai haji atau umrohnya dari tempat namanya Dzul Hulaifah. Orang dari Yaman juga sama. Ya, kalau hajinya dari Yaman, dari Yalamlam. Ada namanya Dzartu Irq, ya, Qarnul Manazil. Ini sudah dipatenkan oleh Rasulullah SAW. Semua kaum muslimin yang haji dari seluruh penjuru dunia itu harus melewati tempat start ini. Nggak boleh ngarang garis start baru. Paham don? Ya, maka dari sini pula kata para ulama, Jeddah itu bukan miqat, tempat start untuk haji atau umroh. Paham don? Ya, sekali lagi harus ditanamkan kepada kaum muslimin, ini masalah ibadah sudah komplit ajarannya dari Rasulullah SAW. Di antaranya dari mana orang itu mulai start mengucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, dan seterusnya. Kalau orang yang di Madinah dari Dzul Hulaifah. Faqala, kemudian Rasul bersabda, man sya'a an yuhilla bi umratin falyaf'al. Barang siapa yang mau berangkat ibadah haji, maka mulailah dengan umroh terlebih dahulu, maka silakan dia lakukan. Ini perlu kita jelaskan lagi. Ibadah haji ada 3 jenis, 3 bentuk. Ada yang namanya haji tamattu, dan ini yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin negeri kita, yaitu menggabungkan antara umroh dan haji. Berangkat umroh dulu, selesai buka baju seperti orang-orang biasa sampai nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Sekarang ini kan masih bulan apa? Akhir-akhir Syawal kan. Ini sudah dinamakan Ashurul Hajj. Bulan-bulan haji ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan Syawal silakan kalau mau haji berangkat umroh dulu seperti biasa, kayak umroh biasa. Ini yang Rasul katakan di sini. Barang siapa yang mau silakan umroh dulu. Setelah selesai umroh nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Faham? Namanya haji tamattu. Menggabungkan antara umroh dan haji dalam 1 kali safar. Paham? Ya, kemudian kita baca selanjutnya, wa man sya'an yuhilla bihajja falyaf'al. Barang siapa yang mau haji tok tanpa umroh silahkan, yaitu haji ifrad. Yaitu langsung tanggal 8 Dzulhijjah datang ke Mekah langsung start untuk haji, nggak pakai umroh. Paham dong? Di antara bedanya haji ifrad ini paket hemat, nggak pakai menyembelih hadyu. Dan itu yang pernah kita lakukan ketika mahasiswa, karena nggak bisa bayar apa? Iya, kan lumayan juga untuk mahasiswa beli kambing kan lumayan harganya, kadang itu. Dan juga waktu istilahnya liburan kita haji kadang ada keterbatasan. Jadi kita berangkatnya dari Madinah waktu itu langsung tanggal 8 atau tanggal 7 sampai sana tanggal 8 malam, berangkat malam tanggal 8 sampai sana tanggal 8 Dzulhijjah langsung start haji. Tak nggak pakai apa? Umroh. Faham tuh? Namanya haji apa? Ifrad. Faham tuh? Hanya 1 ibadah haji tok. Yang ketiga ini kata Rasul, wa man sya'an yuhilla bi umratin wa hajja falyaf'al. Dan barang siapa yang mau menggandengkan antara umroh dan haji, maka silakan dialah lakukan. Ya, ini namanya haji al-qiran, menggabungkan. Cuma tidak sama dengan yang tamattu tadi. Kalau di sini mirip dengan ifrad. Umroh dulu, standby pakai baju ihram sampai 8 Dzulhijjah. Paham dong? Bedanya dengan yang umroh yang pertama apa? Ya, tamattu tadi itu umroh dulu, buka baju, selesai tunggu tanggal. Kalau ini enggak, umroh misalnya tanggal 7 Dzulhijjah, kemudian nunggu sampai apa? Tanggal
8. Tetap masih pakai baju apa? Nah, dan kemudian nanti akan ditambahkan ini terutama bagi yang memang dari kampung halamannya, negerinya membawa al-hadyu. Rasul membawa unta. Paham? Jadi ada 3. Memang sekali lagi, ini kalau secara teori terkadang masih apa? Ya, namun insya Allah dengan lama-lama insya Allah, nah paham insya Allah. Ya, ada haji tamattu, haji ifrat, haji apa? Qiran. Faham dong? Nah, cuma untuk antum ya, jangan terlalu bingung-bingung. Saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi, jangan ribut dulu. Tapi meskipun kita lebih tekankan, antum lebih pahami yang tamattu saja, karena ini yang paling banyak dilakukan. Paham dong? Ya, karena memang teorinya panjang buahnya, nggak cukup sekali pertemuan. Nah, cuma ini ringkasannya. Kalau haji tamattu itu misalnya dari Madinah ke Mekah umroh dulu seperti orang-orang yang umroh tanpa haji. Selesai umroh, buka baju ihram, sudah kayak biasa saja, nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Seperti sekarang ini sudah boleh orang umroh untuk haji tamattu. Ya, tapi tentunya apa? Harus dengan apa? Izin pemerintah kaum muslimin sesuai dengan pemerintahnya intinya. Dari umrah selesai, misalnya Syawal, masih lama enggak apa-apa, nunggu di Mekah misalnya sampai tanggal apa? 8 Dzulhijjah. Baru start nanti haji. Paham? Ini namanya haji tamattu, menggabungkan antara umrah dan apa? Haji dalam satu kali safar. Haji ifrat, namanya ifrat hanya apa? Satu ibadah haji saja, nggak pakai umroh. Tanggal 8 Dzulhijjah datang ke Mekah, langsung tawaf ya sampai selesai ibadah haji. Yang ketiga, al-qiran. Qiran itu menggabungkan. Tapi bedanya dengan yang tamattu, ini datang ke Mekah langsung ya, misalnya tadi dari Madinah datang ke Mekah melakukan tawaf ya, kemudian nunggu sampai tanggal apa? Iya, dengan tetap pakai apa? Ihram. Paham dong? Apa pertanyaannya? Bedanya nggak copot baju, dia tawaf kemudian dia nunggu sampai tanggal apa? 8 Dzulhijjah. Paham dong? Paham? Nah, kemudian ibadah hajinya nanti sama dengan yang ifrat, tamattu ataupun yang al-qiran. Mulainya start haji tanggal berapa? 8 semuanya. Paham dong? Nanti akan ditekankan lagi untuk yang qiran itu ya terutama lagi ditekankan bagi yang memang membawa binatang untuk disembelih tanggal 10. Ini bagi yang apa? Al-qiran. Nanti akan ada tambahannya lagi. Kalau nggak paham yang qiran, cukup yang tamattu saja untuk pahami dulu. Paham dong? Nah, kemudian ditambahkan di sini, falamma qadimu wa tafu bil bait wa baina safa wal marwa amara jami'al muslimin alladziina hajju mau an yuhillu min ihramihim wa yaj'aluha umratan. Ketika Rasul sudah sampai di kota Mekah bersama kaum muslimin dan tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwa, beliau memerintahkan semua kaum muslimin yang berhaji bersama beliau untuk ihlal atau untuk istilahnya tahallul, untuk lepas baju ihram dan menjadikan hajinya umroh. Artinya yang hajinya ya mau seperti Rasul haji qiran, itu Rasul perintahkan untuk dijadikan haji tamattu. Paham? Tadi bedanya apa tamattu dengan qiran? Nah, ya, yang mau hajinya qiran, Rasul perintahkan untuk langsung lepas baju
ihram dan menganggap yang tawafnya tadi tawaf umroh. Paham dong? Paham? Nah, dari sini kata ulama, kalau ditanya mana dari 3 haji itu yang lebih afdol, maka dijawab oleh para ulama haji tamattu. Kenapa? Karena Rasul memerintahkan para sahabat untuk mengganti haji kironnya dengan haji apa? Tamattu. Meskipun Rasul tetap haji kiron karena ada sebab. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Paham? Ini maksud dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang haji bersama beliau perintahkan untuk tadi tawafnya, sa'inya itu dianggap tawaf untuk umroh. Illa man saqal hadya. Kata Rasul, kecuali yang dari kota Madinah sudah giring binatang ternak untuk disembelih. Paham? Nah, fa innahu la yahillu hatta yablaghal hadyu mahillah. Maka yang menggiring, membawa binatang ternak ya dari kota Madinah bersama Rasul tadi tidak boleh copot baju ihram sampai menyembelih binatang ternaknya yang dinamakan al-hadyu. Kalau Idul Adha kan ibadah apa? Korban. Kalau ini namanya al-hadyu. Faham dong? Nah, faraja'ahu ba'dhum fi dzalik. Sebagian sahabat ada yang istilahnya menawar. Ya, tidak ingin untuk membatalkan umrohnya karena ingin seperti Rasul. Faghadib, maka Rasul pun marah. Ya, karena Rasul apa? Memerintahkan. Rasul memberikan pilihan yang lebih baik. Faham dong? Tapi kalau mau ditanya lagi tadi, kenapa kok Rasul tidak membatalkan tadi haji kironnya? Kenapa? Iya, karena sudah terlanjur membawa apa? Nah, dan inti semua ini semuanya sah-sah saja. Nah, waqal, dan Rasul pun bersabda, unduru ma amartukum bi faf'alu. Lihatlah, perhatikanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan. Ini sekali lagi menunjukkan tadi Rasul memberikan pilihan yang lebih baik untuk kaum muslimin, terutama para sahabat tadi, hajinya tamattu. Wa kana huwa sallam qad saqal hadya, namun karena Rasul sudah terlanjur membawa binatang ternaknya dari kota Madinah, falam yuhilla min ihramihi. Rasul tidak jadi membatalkan ihramnya, dalam artian tidak apa? Mengganti kiron dengan tamattu atau umroh. Walamma ra'a karahata ba'dihim lil ihlal qal, ketika sebagian sahabat masih berat untuk membatalkan tadi haji kironnya karena ingin tetap bersama Rasul, maka Rasul mengatakan lau istakbaltu min amri mastadbartu lama suktul hadya. Ya, seandainya ya tidak terlanjur membawa tadi binatang ternak, ya maka aku akan tadi membatalkan haji kiron menjadi apa? Tamattu. Itu maknanya wala ja'altuha umratan. Walaula anna ma'il hadyal ahlal tu, seandainya aku tidak membawa binatang ternak, ya maka aku akan ihlal atau tahallul, yaitu apa? Menyelesaikan umroh. Wa qala inni labattu rasi wa qallatu hadyi fala uhillu hatta anhara. Ya, kata Rasulullah SAW juga mirip maknanya, seandainya aku tidak menggiring binatang, aku tidak labattu rasi, itu maknanya kurang lebih kayak memakai minyak rambut, ya, maka aku akan berihlal ataupun tahallul, menyelesaikan umroh terlebih dahulu, ya, sampai anhar, yaitu menyembelih binatang korban. Fahalal muslimun jami'um illa nafar alisakul hadiyah. Maka setelah mereka para sahabat tawaf bersama Rasul, Rasul tetap memakai baju ihram, ya, namun sebagian sahabat sudah apa? Lepas baju ihram. Jadi ada sebagian yang haji tamattu, sebagian ada yang haji apa? Qiran. Yang haji qiran siapa di antaranya? Rasul SAW. Kenapa demikian? Ya, karena sudah terlanjur membawa. Nah, kemudian kata beliau, minhum Rasul SAW, di antara yang belum tahallul. Tahallul itu menyelesaikan
ya ibadah haji atau umrohnya tadi. Di antaranya Rasul SAW dan Ali bin Abi Thalib serta Talha bin Ubaidillah. Hanya sedikit yang apa haji qiran. Falamma kana yauma tarwiyah ahramal muhillun bil haji. Ini sekarang baru start semuanya untuk haji. Tanggal 8 Dzulhijjah. Paham dong? Yang haji tadi tamattu, yang haji ifrad, yang haji qiran itu start haji setelah tadi tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Wahum dahibun ilmina. Antum kasih tulisan biar lebih nyaman untuk diingat tanggal 8 apa saja dilakukan oleh jemaah haji. Wahum dahibun ilamina. Tanggal 8 mereka sudah pakai tentunya baju ihram. Kalau laki-laki jelas laki ya pakai 2 helai kain putih, kain ihram di hotel, di penginapan atau di rumah di kota Mekah. Tidak perlu datang ke mikot, ya, mengucapkan labbaik Allahumma hajjannya di penginapan tempat tinggalnya. Paham dong? Ya, sama dengan ibadah umroh tentunya yang laki-laki nggak boleh memakai baju dalaman, cuma 2 pakai kain helai meskipun 3 hari. Paham dong? 8, 9 dan 10. Ya, harus sabar memakai apa? Kain ihram tanpa dalaman untuk laki-laki. Sekali lagi ini khusus bagi laki-laki. Tentunya ada larangan-larangan khusus, nggak boleh memakai minyak wangi, nggak boleh cukur rambut terlebih dahulu, nggak boleh potong kuku. Ini pelajaran macam panjang sebetulnya. Ya, sekali lagi yang sudah pernah umrah, insya Allah yang sudah pernah belajar manasik umrah akan lebih paham lagi. Yang belum semoga dipahamkan juga. Tanggal 8 Dzulhijjah dinamakan hari Tarwiyah. Kalau ditanya apa hari Tarwiyah itu, dari bahasa Arab rawa yurawi, yaitu mengambil perbekalan air untuk start haji karena beberapa hari. Rawa yurawi itu artinya ya menghilangkan haus. Itu dengan apa? Mengambil perbekalan air. Dan tidak ada istilah puasa Tarwiyah. Paham ya? Di negeri kita ada istilah apa? Tidak ada puasa Tarwiyah. Yang ada puasa apa? Arafah. Paham dong? Tarwiyah itu untuk ibadah haji. Paham dong? Tok. Tidak ada istilah apa? Puasa Arafah ada. Ya, sekali lagi Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah mengambil perbekalan air terutama untuk perbekalan ibadah haji. Karena panjang perjalanannya. Apalagi dulu pakai unta. Nggak ada orang yang istilahnya bagi-bagi minuman air seperti sekarang ini. Kemudian berangkat ke Mina. Fabata bihim tilkal laila bimina. Rasul bermalam di Mina meskipun ini hukumnya mustahab kata para ulama. Ya, tidak wajib. Tanggal 8 itu bermalam di Mina, disunahkan tanggal 8 bermalam di Mina. Wa shalla bi fiha dhuhra wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Apa yang dilakukan di Mina? Yaitu diantaranya sholat 5 waktu dikosor tanpa dijamak. Datang terutama ketika duhur, sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, ya isya 2 rakaat, kosor tanpa apa? Dijamak. Ya terutama ya baca zikir, baca terserah sudah. Ya cuma yang ditekankan tadi. Summa sarabim ilan namira. Kemudian tanggal 9 pagi hari, ya start tanggal 9 pergi ke arah Arafah. Meskipun nanti ada beberapa istilahnya halte yang perlu dilewati. Halte di sini maksudnya tempat khusus yang Rasul lewati. Kemudian beliau pergi ya mengarah OTW istilahnya ke Arafah. Ala tariqid dhab, lewat tempat namanya tariqid dhab. Ya, kemudian wa namira kharija min Arafah min yamaniha wa gharbiha laysa minal haram wala min Arafah. Rasul kemudian singgah, ini yang kita sampaikan tadi isyaratnya dengan istilah halte, ya, mampir dulu ke tempat yang namanya Namira yang masih belum di lingkungan Arafah.
Sekali lagi, Rasul sebelum masuk ke Arafah mampir dulu ke tempat yang namanya apa? Namirah. Yang itu bukan tempat Al-Haram, bukan juga bagian dari Arafah. Wa hunaka kana yanzil khulafa wa rasyid ba'dahu. Dan Rasul memasang kemah pada waktu itu. Dan itu yang juga dilakukan oleh para sahabat khulafa rasyidun. Wa bi'a al-aswaq wa qadul haja wal akal wa nahu dzalik. Disitulah Rasul mempersiapkan diri untuk masuk ke Arafah dengan makan, dengan qadaul hajah di tempat yang namanya apa? Namirah sebelum masuk ke apa? Arafah. Biar fokus nanti Arafah hanya untuk ibadah tok. Kemudian falam mazalatis syams, ketika tergelincir matahari, artinya sudah waktu azan apa? Duhur, raqibahu wa man raqiba ma wasar muslimin ilal musalla bi batni urana haitsu qad bunyal masjid wa laysa huwa minal haram wala min Arafah. Kemudian Rasul bersama para sahabat berangkat ke tempat ini juga masih di luar Arafah, namanya Lembah Urona. Namanya lembah apa? Urona. Wa inna ma huwa barzakhun bainal mas'arain al-halal wal haram hunaka bainahu wa bainal mauqif nahwa mil. Dan itu jaraknya 1 mil dari Arafah. Kemudian ketika sudah sampai Arafah, khataba fihim khutbatal hajj ala rahilati. Kemudian Rasul khutbah, ini yang kita isyaratkan tadi, khutbah Arafah. Maka sampai detik ini pun ada khutbah apa? Di Arafah. Dan ini yang kita sampaikan tadi, turun ayat al-yaum akmaltu lakum dinakum di sore hari Arafah. Wa kana yaumul jum'ah, pas waktu itu hari Jumat Rasul di Arafah. Summa nazala fa shalla bi mudhura wal asar maksuratain majmu'atain. Apa yang dilakukan di Arafah? Salat duhur asar qasar jamak qasar. Kalau tadi di Mina apa? Qasar tanpa. Kalau di Arafah qasar jamak di waktu duhur. Summa sara wal muslimuna ma'u yal mauqif bi Arafah indal jabal ma'ruf bi Jabal Rahmah. Dan Rasul singgah di Arafah, wukufnya di sekitar Jabal Rahmah. Tidak sampai naik ke puncak. Nah, wasmu ilal, namanya ilal ala wazni hilal. Wa huwa litasammil ama Arafah, yang dinamakan dengan istilah Arafah. Falam yazal huwa wal muslimun fi dzikr wa du'a ila an gharabatis syams. Jadi selesai salat duhur asar jamak qasar, langsung diperbanyak zikir dan doa. Dan Rasul mengatakan khairu doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa di hari Arafah. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Meskipun boleh disambil dengan hal-hal yang mubah. Cuma waktunya ini sangat singkat. Antara zuhur sampai maghrib saja. Berapa jam kurang lebih? Iya, kurang lebih lah. Nah, maka apa? Harus digunakan waktu sebaik-baiknya untuk tadi. Zikir dan juga doa. Jangan mengantuk. Jangan apalagi rasa-rasan, perbanyak tadi setelah mendengarkan khutbah Arafah. Kemudian sampai tenggelam matahari, maghrib itu start untuk pergi ke Muzdalifah. Ini perjalanan yang ketiga, Mina, Arafah, Muzdalifah. Kapan berangkat ke Muzdalifah? Maghrib tadi, bisa dikatakan awal tanggal 10 Zulhijjah. Fajafa bim ila Muzdalifah. Rasul berangkat ke Muzdalifah. Fasallal maghrib wal isya ba'da maghribi syafaq qabla hatil ar-rihal hina nazalu bi Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, Rasul salat maghrib isya jamak qasar. Meskipun waktu itu belum sampai Rasul beres-beres barang-barangnya yang ada di tunggangan. Wa bata bi hatta talal fajr. Selesai salat maghrib isya, karena mungkin kelelahan dan seterusnya, disunahkan juga untuk segera istirahat, bermalam di Muzdalifah sampai waktu fajar. Kecuali orang-orang yang lemah lanjut usia tadi, atau mungkin yang ada kebutuhan khusus,
ya, yang mungkin ada sakit dan sebagainya, boleh meninggalkan Muzdalifah di pertengahan malam. Paham? Nah, meskipun yang hukum asalnya diharuskan bermalam di Muzdalifah malam tanggal 10 tadi itu. Fasalla bil muslim fajar fi awali waktiha mughallisan biha ziyadatan ala kulli yaumin. Dan Rasul pun menyegerakan salat subuh. Ya, waktu salat subuh datang langsung apa? Salat subuh, tidak menunggu waktu ya lebih dari awal salat fajar subuh tersebut. Tsumma waqafa inda Quzah wa huwa jaban Muzdalifah alladhi samma al-Mash'ar al-Haram falam yazal waqifan bil muslimi ila an asfara jiddan. Kemudian Rasul menunggu sampai agak terang matahari, kemudian beliau pun pergi ke Mina lagi. Pagi hari tanggal apa? 10. Kaum muslimin di belahan dunia yang lain atau mungkin di Mekah salat Idul Adha, jemaah haji ini ke Mina. 6. Summa dafa bim hatta qadima Mina fastaftaha birami jamatil aqabah. Tanggal 10 sekali lagi Dzulhijjah, ketika kaum muslimin merayakan Idul Adha, jemaah haji pertama yang dilakukan melempar jumroh Aqabah di Mina. Di Mina itu ada 3 jumroh, ya, tempat melempar jumroh ada 3. Tapi yang tanggal 10 yang dilempar yang jumroh Aqabah yang paling besar. Random? Itu kalau sejarahnya dulu memang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau melaksanakan penyembelihan, ya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dihadang oleh syaitan. Itu zaman Nabi Ibrahim. Kemudian dilempar oleh Nabi Ibrahim. Itu harusnya sahih. Paham? Itu dulu setan betulan. Paham? Kalau sekarang ini cuma apa? Nah, ya, hanya apa? Ya, istilahnya kayak sumur. Ada tiangnya untuk apa? Tadi melaksanakan syiar ibadah haji. Bukan apa melempar, ada setan sampai geregetan gitu. Ini lebay. Ya, ini iya ada. Ya, kalau antum melihat waktu ya haji itu, ya masih ada keyakinan itu. Ada setannya itu. Ya. Kalau dulu malah luar biasa sadisnya. Payung pun dilemparkan. Kan banyak bawa payung karena kepanasan kan? Karena geregetan sama setannya katanya di 10 Dzulhijjah pagi hari apa yang dilakukan pertama kali? Lempar jumroh Aqabah 7 butir, ya. Kerikil kecil, ya, seujung jari saja. Jangan apa? Batu. Nah, itu ada juga karena itu. Ini enggak setan, ya. Ini enggak boleh. Ini kata Rasul, iyyakum wal ghulu. Jauhkanlah diri kalian daripada berlebihan di antaranya tadi, berlebihan ngambil batu melempar jumroh. Nah, kemudian summa raja ila manzil bi Mina. Kemudian kembali ke tempat beliau tinggal di Mina. Summa atal manhar wa nahara salasan wasitina badanatan minal haji ladzi saqahu. Kemudian amalan yang kedua tanggal 10 yang Rasul lakukan yaitu menyembelih, ya, korban beliau al-hadyu sebanyak 63 unta. Beliau sembelih sendiri. Ya, beliau membawa 100 unta. Makanya tadi beliau hajinya tetap qiran. Paham? Ya, kemudian beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib fanaharal baqi untuk menyembelih yang sisanya tadi. Wa kana mi'ata badana tsumma halaqa ra'sahu. Kemudian yang ketiga yang Rasul amalkan ketika tanggal 10 Dzulhijjah mencukur rambut. Paham? Nah, ini dinamakan dengan tahallul al-asghar. Boleh lepas baju, ya, boleh lepas baju, ya, kemudian harus wallahu alam ada khilaf antara ulama, ada yang mengatakan kalau mau, ya, terus lepas baju harus malamnya itu tawaf ifadah, hari itu juga. Paham? Kalau malam itu enggak tawaf ifadah, pakai baju ihram lagi. Ada khilaf pendapat ulama. Paham? Saya ulangi lagi. Tanggal 10 Dzulhijjah
itu jemaah haji diperintahkan melaksanakan 4 amalan. 4 amalan. Lempar jumroh Aqobah, menyembelih, cukur rambut, dan tawaf apa? Ifadah. Ada khilaf antara para ulama. Kalau misalnya orang itu sudah melakukan 3 selain tawaf, ya, ada yang mengatakan sudah selesai semuanya tahallulnya, paham? Meskipun dia menunda tawaf ifadahnya, besok tetap boleh dia lepas baju, paham? Paham enggak? Tapi ada yang berpendapat kalau malamnya belum tawaf ifadah, meskipun sudah melakukan 3 amalan tadi, harus dia kembali pakai baju. Ya, khilaf antara para ulama. Antum ya silakan mentarjih sendiri, merojehkan sendiri. Paham sampai di sini? Ada yang tanya deh ya ikhwan? Enggak. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Summa afadha ila Makkah. Kemudian Rasul pada waktu itu juga tanggal 10 langsung ke Mekah. Fatafa tawafal ifadah. Langsung tawaf apa? Ifadah. Wa kana qad ajjala du'afa ta'ali min Muzdalifah qabla tulil fajar. Ini yang kita isyaratkan tadi, malam tanggal 10 tadi itu dari Muzdalifah, Rasul membolehkan orang-orang yang lemah lanjut usia untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum terbitnya fajar. Kalau yang normal istilahnya, yang masih seger bugar, kapan keluar dari Muzdalifah? Hah? Ya sudah terang, matahari terang tanggal 10 pagi harinya. Paham? Kalau yang lemah Rasul bolehkan sebelum fajar pergi meninggalkan Muzdalifah. Faramal jamrah bilail. Ya, sebagian mereka melempar jumrah Aqobah tadi di malam hari. Ini bagi yang lemah-lemah saja, yang lanjut usia. Summa aqama bil muslimin ayyama minas salas. Kemudian tanggal ya 10 sudah selesai, 11, 12, 13 standby di Mina. Paham? 11, 12, 13 standby di Mina. Yusolli bihim salawat khams maksuratan ghairu majmu'ah, sama dengan tadi. Di qasar tidak dijamak selama di Mina. Yarmi kulla yaumin al-jamrat salas ba'da zawaris syams. Tanggal 11, 12, 13 di Mina apa saja ritual ibadah haji? Melempar jumrah tok. Tapi ada 3 jumrah. Ya, sughra, wusta, dan ya Aqobah, al-kubra. Ya, ada 3 jumrah. Satu jumrah dilempar 7 apa? Ya, kerikil. Ya, setiap hari demikian 3 jumrah dilempar. Nanti ada ya bacaan Allahu Akbar, kemudian ada doa di situ. Kemudian itu dilakukan setelah zawal, setelah tergelincirnya ya, artinya sudah masuk waktu zuhur. Itu sunnahnya, ajarannya Rasul, bukan pagi hari. Paham dong? Nah, yastafti bil jumratil ula, dimulai dengan jumratul ula yang paling kecil istilahnya, melempar 7 kali atau 7 butir kerikil, wahiyya sughra. Sebetulnya orang itu ya ketika melempar jumrah itu tolak ukurnya masuk ke sumurnya, bukan kena apa? Tiangnya. Tiangnya itu sebetulnya hanya untuk ya, untuk patokan bagi yang lempar dari jauh. Apalagi zaman dulu ya, sebelum ada perluasan tempat ya jumrah tersebut, itu kelihatannya masih kecil ya, kemudian banyak gerombolan orang, nggak bisa mendekat. Paham? Maka dari jauh ukurannya apa? Tiang itu. Karena tiang biasanya langsung masuk ke sumur. Maka kalau sudah dekat sumur nggak usah dilemparkan ke apa? Tiangnya masukkan langsung apa ke ya sumurnya itu. Paham ya? Nah, wallahu ta'ala. Kemudian yarmi kula jamrat salas pada zari isafti bijimat ula wahya sughra wahya dunya ila Mina, yaitu tempat yang dekat dengan Mina, wal qaswa min Makkah. Ya, jumrah al-ula yang pertama dilempar itu jaraknya masih lebih jauh ke kota Mekah. Wa yahtarim bi jumratil Aqobah, dan yang ketiga jumrah Aqobah yang dilempar. Kemudian kata beliau wa yaqi baina jumratain al-ula wa tsaniyah.
setelah melempar jumrah yang pertama as-sughra tadi, itu ada syariat berdoa, sunnah, ya, disunahkan. Tempat yang mustajab ketika haji diantaranya ketika melempar jumrah. Tapi jumrah yang pertama dan kedua tok. Paham? Disunahkan, nggak wajib. Selesai lempar jumrah berapa kerikil tadi? 7. Ya, kemudian cari tempat yang aman untuk doa. Paham? Ya, meskipun kali hukumnya apa? Mustahab. Kalau ada polisi yang ngusir ya sudah antum apa? Ojo otot-ototan. Paham? Nah, karena mungkin desak-desakan daripada kena ya mudharat dan seterusnya. Wa baina tsani wa tsalisa wuqufan tawilan bi qadri suratil Baqarah. Bahkan dikatakan di sini, Rasul itu berdoa ketika tadi jumrah pertama, jumrah kedua itu ya berdiri seperti orang baca surat Al-Baqarah. Berapa menit kira-kira? 286 ayat. Ya, artinya ini salah satu tempat mustajab untuk doa. Meskipun tadi sesuai dengan kondisinya. Yadhkurullah wa yad'u, berzikir dan berdoa kepada Allah. Fa innal mawaqif salas Arafah wa Muzdalifah wa Mina. Ya, summa afadha akhir ayyami tasyrik ba'da jamrat huwa wal muslimun. Kemudian ya sekali lagi ada tempat-tempat yang mustajab, Arafah, Muzdalifah, Mina. Kemudian Rasul SAW di hari tasyrik yang terakhir tanggal 13 menyelesaikan lempar jumrah dan kaum muslimin. Dan dibolehkan tanggal 12 sudah meninggalkan Mina. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan barang siapa yang menyegerakan untuk tadi perangkat meninggalkan Mina dibolehkan. Namun syaratnya sebelum tenggelam matahari sudah pergi dari apa? Mina. Paham? Tapi kalau Rasul sampai tanggal apa? 13. Itu yang lebih afdal tentunya. Tapi kalau memang ada keperluan boleh tanggal 12 sudah apa? Meninggalkan Mina. Summa afada akhir ayyam tasyrik ba'da rami jamrat wa muslimun fanazala bin Muhassab inda khayfi bani Kinana fabata wa muslimun lailatul arbi'a. Kemudian Rasulullah SAW tinggal atau singgah di tempat namanya Muhassab. Ini sudah meninggalkan Mina di tempat Bani Kinana dan beliau bermalam dan kaum muslimin di malam hari Rabu waktu itu. Fabasatil kalaila ila Aisyah ma akhiha Abdurrahman li ta'tamir min Tan'im. Selesai tadi tanggal 13 Rasul ya memerintahkan Aisyah dan saudarinya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum jami'an untuk umrah di Tan'im. Ini ada sebab musababnya. Ketika Rasul tawaf ya pertama datang ke Mekah, Aisyah datang bulan. Paham? Perempuan yang haid tidak boleh tawaf, maka menunda umrohnya. Paham? Paham di sini. Jadi selesai semua ibadah ritual haji tadi, ada kekurangan pada Aisyah. Aisyah ketika Rasul tawaf pertama kali datang ke Mekah itu, Aisyah dalam keadaan apa? Tidak boleh tawaf, nggak boleh apa? Melaksanakan ibadah umroh pertama yang datang pertama kali bersama para sahabat tadi. Paham? Maka selesai ibadah tadi, haji tadi, Rasul perintahkan Aisyah untuk apa? Umroh. Dan ini yang dijadikan dalil oleh sebagian orang, umroh berkali-kali. Padahal kondisinya beda dengan apa? Aisyah. Faham? Ya, seperti orang sekarang kan, ya umroh saja. Kalau umroh, datang selesai umroh, ya pagi selesai, sore umroh lagi. Dalilnya apa? Aisyah. Maka wallah alam yang benar tidak boleh. Ya, ataupun ibadah haji tadi. Selesai haji, umrah lagi. Tidak boleh. Kecuali kalau Anda haid pertama kali tadi. Paham? Dan itu yang diucapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Boleh. Ya, melakukan sebagaimana Aisyah tadi. Tapi syaratnya apa? Haid dulu. Paham? Nah, maka sekali lagi mereka salah menempatkan dalil. Aisyah itu nggak mengulang umroh 2 kali. Aisyah itu belum apa? Umroh. Paham?
Yang nggak paham, semoga paham. Baik. Wa akrab atrafil haram ila Makkah. Rasul menyuruh Aisyah dan Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, saudarinya Aisyah, untuk umrah dari Tan'im. Ya, keluar dari tanah haram ke tanah hil yang paling dekat dengan Mekah, yaitu namanya Tan'im. Min tariq alil Madinah, ya, lewat jalur penduduk kota Madinah. Orang Madinah kalau ke kota Mekah pasti lewat namanya Tan'im ini. Wa qad bunya ba'da hunaka masjid sammahun nas Masjid Aisyah, dan ya sekarang dibangun masjid namanya Masjid Aisyah karena kisah tadi itu. Di zaman Nabi berarti tidak ada apa? Masjidnya. Nah, li'anna lam ya'tamir ba'dal had ma' Nabi sallallahu. Ya, kenapa beliau memerintahkan tadi? Karena belum berumrah bersama Rasul dengan para sahabat. Min ashabi ahadun qad illa Aisyah li ajri anna karat qad hadat. Karena sekali lagi karena beliau haid ketika umrah pertama bersama para sahabat. Wa kanat mu'tamiratan falam tatuf qabla al-wuquf bil bait wala baina Safa wal Marwah. Beliau tidak tawaf, tidak sa'i bersama para sahabat di awal tadi, maka Rasul menyuruh tawaf dan sa'i setelah ibadah haji. Dan ini juga sebagai petunjuk, ya, maka boleh misalnya orang, misalnya perempuan ketika awal dia start mau umroh, ya, atau haji, ketika datang haid misalnya, untuk tetap berangkat. Cuma yang nggak boleh apa? Tawaf dan sa'inya saja. Makanya juga dibolehkan untuk mencegah itu terjadi, boleh minum apa? Obat mencegah apa? Menunda haid. Meskipun dengan tetap kata para ulama minta petunjuk dari para ahlinya, dokter dan seterusnya. Wa qala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam bil had ghaira alla tatufi bil bait wala baina Safa wal Marwah. Ketika Aisyah haid tadi, Rasul mengatakan lakukan apa yang dilakukan oleh haji seperti tadi di Arafah dan seterusnya, kecuali tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa wal Marwah. Summa wada'al bait huwa wal muslimun wa raja'a ilal Madinah. Kemudian yang terakhir dilakukan oleh Rasul dan para sahabat yaitu tawaf wada. Random, setelah itu beliau dan para sahabat meninggalkan kota Mekah menuju kota Al-Madinah. Walam yakum ba'da ayamit tasyrik wala ta'mar ahadun qad ala ahdi umratan yakhlu fiha minal haram ilal hil illa Aisyah. Ini yang disampaikan tadi. Tidak ada satupun para sahabat setelah haji ya umroh lagi kecuali Aisyah. Maka enggak ada syariat mengulang-ulang apa? Umroh. Ya, lebih dari sekali dalam satu kali safar, ya, dan bahkan ini bahan untuk riya istilahnya. Oh, kon ispiro umroh, ya, aku yang 5, aku yang 10. Naudzubillah, untuk apa? Bangga padahal sekali lagi nggak ada syariatnya. Fa akhadha fuqal hadis ka Ahmad wa ghairi bi sunnati fi dalika kulli ila akhir ma qala rahimallahu taala. Taib, seperti yang kita janjikan, masih ada beberapa menit lagi. Masih sabar? Kita kasih kesimpulan, ya, ringkasannya. Ini kita fokus haji tamattu tadi, ya. Ringkasnya misalnya, ya, kita siap berangkat sekarang? Ya, cuma bayangkan saja ya. Misalnya kita sekarang berangkat ke kota Madinah, ya. Nyampe jam berapa kira-kira? Ya, sudah nyampe maghrib lah sudah. Ada pesawat lebih cepat, ya. Ya, kemudian besok langsung siap ke kota apa? Madinah. Ya, sudah pakai pakaian ihram semuanya ke tempat namanya apa tadi? Dzul Hulaifah. Ya, kemudian membaca labbaik Allahumma umratan mutamatian biya ilal hajj. Kemudian baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik menuju ke Mekah. Paham? Sampai Mekah selesai ya beres-beres di hotel, kemudian turun tawaf di Ka'bah berapa putaran? 7. Kemudian setelah itu ada sholat sunat tawaf 2 rakaat. Kemudian selesai itu langsung ke Safa Marwah. Sa'i berapa kali putaran? 7. Kemudian setelah itu tahallul, yaitu cukur rambut meskipun dipendekkan saja karena digundulnya nanti waktu apa? Haji. Ya, perempuan cukup dicukur apa dipotong seujung jari saja di hotel tentunya. Paham? Sampai situ lepas baju. Baju apa? Ihram. Ya, kemudian kita
nunggu sebulan lamanya di kota Mekah? Mau? Iya. Nah, ya, sampai tanggal berapa mulai hajinya lagi? Tanggal 8, ya. Kita istilahnya ya mandi besar, cukur ya misalnya yang perlu dicukur ya. Kemudian ya memakai baju ihram 2 helai. Ya untuk laki-laki tadi kain putih ihram di penginapan atau di hotel. Yang perempuan pakai baju yang besar intinya. Kemudian siap menuju kemana tanggal 8 itu? Ke Mina. Ya sampai sana sholat duhur dia apa? Qashar. Kemudian asar, maghrib, isya, subuh. Ya selain itu apa? Ya zikir, baca doa, baca ya Quran terserah. Ya cuma yang nggak ada ritual khusus. Ya selain itu. Paham? Kemudian tanggal 9 pagi sudah apa? Ya siap berangkat ke mana? Ke Arafah. Cuma ya memang sikonya berbeda dengan dulu zaman Rasulullah SAW. Biasanya langsung kita dibawa masuk ke area Arafah. Paham? Nah, dan itu tidak ada masalah. Memang kalau yang tidak diwajibkan boleh ditinggalkan, apalagi yang memang kondisinya nggak memungkinkan. Paham? Ya langsung ke Arafah pas duhur, sholat apa? Duhur, asar, jamak, qashar. Mendengarkan khutbah Arafah, ya entah dari ustadz mungkin di kemah. Kemudian ya standby, boleh makan enggak? Ya, boleh, kalau nggak makan bahaya ya. Tapi kalau Rasul tadi kan makannya sebelum masuk ke, ya kalau sudah masuk Arafah ya boleh makan minum yang mubah-mubah boleh, cuma jangan berlebihan karena waktunya singkat. Ya setelah makan ya sewajarnya lah, atau mungkin istirahat sebentar karena capek boleh. Ya, namun sekali lagi gunakan waktu sebaik mungkin tadi untuk zikir, untuk apa? Doa. Kata Rasul, khairu doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu kullu syai'in qadir. Dan yang sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi itu kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika ila akhirih. Diperbanyak atau baca zikir apa saja yang kita inginkan, yang doa yang kita inginkan. Paham? Baik. Kemudian ketika mau maghrib sudah siap-siap berangkat ke mana? Ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah salat maghrib, asar, jamak, qashar. Setelah itu istirahat kalau bisa sampai waktu subuh. Paham? Salat subuh, kemudian nunggu sampai matahari agak ya terang, baru berangkat ke Mina. Lempar apa? Berapa? Jumrah? Jumrah berapa jumrah? 3 atau 4? Lempar jumrahnya? Itu kerikilnya. Yang di satu jumrah saja. Tanggal 10 apa? Ya gimana nih? Baru mau berangkat loh ini. Ya. Baik, tanggal 10 ya sekali lagi pagi boleh melempar jumrah satu saja, jumrah Aqabah dengan 7 kerikil. Paham? Kemudian yang kedua yang dilakukan adalah menyembelih hewan kurban atau diwakilkan boleh. Dan yang ketiga cukur rambut. Kemudian kalau bisa langsung berangkat ke Mekah, ke Masjid Al-Haram, tawaf al-ifadah. Paham? Setelah itu balik ke Mina lagi, ya bermalam di Mina. Sampai tanggal 11 yang dilakukan adalah apa? Lempar jumrah. Berapa jumrah yang dilempar? 3, ula, tsaniyah, dan salisah. 6, dengan 1 kali jumrah berapa kerikil? Ya 7. Kemudian ada syariat berdoa setelahnya, dan juga yang kedua, yang ketiga nggak ada doa. Paham? Kemudian tinggal di Mina, ya sholat duhur, asar di jamak enggak? Enggak, qashar saya tidak di jamak. Ya sama, tanggal 12 juga sama. Kapan melempar jumrah tersebut? Mulainya setelah ya zawal syams atau setelah masuk waktu duhur sampai malam, tidak ada masalah. Paham?
Nah, sampai tanggal 12 melempar lagi. Kalau mau meninggalkan Mina silahkan, tapi sebelum tenggelam matahari harus sabar keluar dari Mina atau tanggal 13 ya. Paham? Kemudian langsung kalau mau pulang tawaf apa? Wada. Boleh nggak nambah umroh lagi? Hah? Kecuali yang ya keadaannya sama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, semoga hajinya mabrur. Baik, gimana ini? Ada masih 2 hadiah yang belum dibagikan. Yang ikhwan dulu, sebentar, yang ikhwan dulu. Ada yang siap? Angkat tangan sekarang juga. Pertanyaannya yang ringkasan tadi saja. Ada yang siap? Silakan Pak. Sebutkan amalan di Muzdalifah Pak. Amalan di Muzdalifah apa saja Pak? Amalan di Muzdalifah itu malam sholat biasa. Apa sholat apa? Duhur? Zuhur, asar, maghrib. Sholat maghrib dan isya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Yang akhwat terakhir. Surah. Ada yang siap? Segera. Waktunya sudah habis. 6. Silakan yang akhwat segera ambil mic-nya. Kita kasih pertanyaan dan insya Allah mudah sekali. Sesuai dengan tadi ringkasan tadi saja. Nggak ada? Bismillah. Nah, ada yang mau jawab? Yang akhwat? Sambil nunggu yang mau menjawab, kita jawab dulu pertanyaan. Pakai pakaian ihram wanita yang bercadar, ya sama dengan pakaian sehari-hari, nggak ada warna khusus. Ya, kemudian kalau sudah masuk waktu ya di ihram labbaik Allahumma umratan, maka yang pertama kalau dia mau ya tetap menutup boleh, tapi tanpa cadar yang permanen. Misalnya jilbabnya yang masih agak panjang dari belakang turunkan atau disampingkan, yang penting bukan pakai cadar yang permanen itu. Sebagaimana Aisyah membuka cadarnya, tapi kalau ada yang bukan mahram melewati beliau tutup dengan jilbabnya. Paham? Nah, wallahu a'lam. Siap? Taib, sebutkan amalan di tanggal 10 Dzulhijjah bagi jemaah haji. Iya. Ahsanti barakallahu fiik. Yang terakhir ada pertanyaan di sini. Ada program tanazul tidak bermalam di Mina, melainkan mabit di hotel untuk tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau hotelnya di dalam Mina ya nggak ada masalah, kan juga banyak hotel dia Pak. Iya, tapi kalau yang di luar Mina, maka kalau mau lebih baik datang ke Mina ketika malamnya untuk mabit di Mina. Nah, sekali lagi, semua tempat sudah ada patoknya. Area Mina, area Muzdalifah, area Arafah. Maka yang sudah memang waktunya di Mina atau Arafah atau di Muzdalifah, harus betul-betul yakinkan dirinya dia sudah di area tersebut. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.